Menstruasinya kadang bisa 3-4 bulan, kadang bisa 6 bulan, ada yang namanya PCOS, banyak sekali masalah hormonal dari para remaja putri. Yang lakinya dari mana? Banyak saat ini remaja-remaja mengalami masalah eksema atau alergi atau sinusitis atau bentar-bentar batuk pilek, kemudian bentar lagi radang. Jadi semua itu akhirnya kita ngelihat, ya udah minum aja obat, bisa meredakan, tetap gejalanya bisa diredakan dengan obat-obatan di luar sana tentunya. Tetapi permasalahan yang mendasar itu tidak terselesaikan. Karena mereka tidak menyadari bensin yang mereka pakai di tubuh mereka selama ini adalah bensin yang salah. Makanan yang salah, lifestyle yang keliru, begadang. Udah begadang, nggak olahraga, makannya makanan olahan. Gimana tuh ceritanya? Sel tubuh kita Pak, itu miliaran sel. Setiap 72 jam, sel tubuh kita memberikan regenerasi. Jika diberikan bensin yang keliru dalam proses regenerasi sel, menurut Pak Roni, sel yang dihasilkan menjadi sel yang kuat atau tidak? Pasti makin lemah. Pasti menjadi lemah. Seperti itulah. Jadi kita harus memiliki mindset yang benar sebagai masyarakat tentang kesehatan. Susah banget sih makan sehat. Susah banget sih melepaskan diri dari tepung-tepungan, gula-gulaan. Susah banget melepaskan diri dari goreng-gorengan. Dan konsep kita ini masyarakat kadang sesekali aja Pak. Tapi kita lupa. Once kita lose sesekali, saya juga sesekali kadang. Tapi saya sudah bisa mengontrol. Tapi sesekali itu menjadi sekali sehari, sekali setiap jam. Jadi akhirnya bablas kitanya. Bener enggak? Saya perhatikan untuk kalangan remaja atau mungkin mereka yang masih young adult gitu Dok ya. Mungkin baru selesai kuliah atau sedang dalam kuliah. Atau mereka barusan memulai pekerjaan mereka. Itu beberapa problem yang saya lihat itu adalah mereka yang memiliki banyak masalah dengan jerawat. Itu satu. Kedua adalah mereka problem fokus konsentrasi itu kok kayaknya sulit banget. Ketiga terus mereka selalu setiap kali katanya nih ya bangun pagi itu setengah mati kayak susah banget. Apakah itu juga tanda-tanda yang mungkin berasal dari pola makan yang gak sehat mengarah kepada sindrom metabolik? Sangat, semua itu ada di sana. Hidup kita itu 24 jam, 8 jam kita tidur, kalau bisa tidur 8 gitu jam. Ada juga yang cuma tidur sekitar 4-5 jam. Tapi di luar itu sekitar 16 jam. Waktu kita dibuat apa? Oke, saya bekerja. Tapi selama bekerja itu yang selalu paling penting itu ini di mulut Pak. Jadi sebenarnya ilmu yang paling penting yang harus digaungkan terus-menerus ke masyarakat yaitu ilmu mulut. Apa yang harus masuk ke mulut, apa yang harus dicerna di mulut, apa yang harus ditelan dalam mulut. Karena itu penting banget. Iya, benar sekali. Iya. Benar sekali. Dan jika mindsetnya udah benar, kalau saya gini kalau soal makan. Saya nggak lagi mikir jangan makan ini, jangan makan ini, enggak. Tapi fokus kepada mana makanan-makanan yang baik untuk tubuh saya. Karena kecenderungan manusia itu kan senangnya makan makanan yang dilarang. Kita senang melakukan hal yang memang nggak boleh. Itu kecenderungan manusia. So kita balik pola pikir kita. Oh ternyata yang ini nih menyehatkan sel kita. Buah delima, kemudian buah kesemak, buah beris itu sebenarnya yang bagus. Jangan ditanya lagi buah yang mana yang nggak boleh. Fokusnya kepada buah-buah yang bagus. Disitulah mindset kita bisa belajar main. Jadi lebih mengerucut, lebih ngerti cara mengolah. Saya tuh pernah mempelajari sedikit gitu ya. Bahwa yang namanya minyak goreng. Itu kan kita ada dalam sebuah nation, sebuah negara yang mana kalau bahkan udah pagi hari, siang hari, sore hari itu gorengan tuh ada di mana-mana. Dan bahkan kalau setiap kali ada meeting, pertemuan apapun, suguhannya ya mungkin ya pisang goreng ada tepungnya, tahu goreng ada tepungnya, tempe goreng ada tepungnya. Nah pisangnya nggak masalah, tahunya nggak masalah, tempe nggak masalah, tapi goreng tepung. Apakah definisi Dologenti, saya mempelajari mengenai yang namanya pro-inflamasi. Jadi segala sesuatu yang menyebabkan inflamasi lebih parah gitu. Karena kan dokter bicara mengenai inflamasi yang menjadi penyebab banyak permasalahan gitu. Tapi juga adanya yang anti-inflamasi. Definisi itu minyak goreng yang seperti apa yang Dologenti tahu ya? Yang akan direkomendasikan sehingga orang-orang itu kalau misalnya memang harus memilih untuk menggoreng sesuatu,
itu paling enggak ya milihnya yang benar gitu ya. Iya, salah satu yang mengontrol inflamasi, pro-inflamasi maupun anti-inflamasi, masyarakat sering sekali mendengar kata omega 3 dan omega 6. Oke. Jadi fatty acid atau kita bicaranya asam lemak, dalam hal ini kita ambil contoh omega 3 dan omega 6. Omega 3 itu dia sifatnya anti-inflamasi atau anti peradangan. Didapatkan bisa dari makanan kita sehari-hari, dari telur juga ya, tapi juga yang paling penting bisa dari suplementasi fish oil yang berbasis krill yang saat ini memang sangat baik penyerapan omega 3-nya. Nah, tetapi antara omega 3 yang sifatnya antiinflamasi, ada juga yang namanya omega 6. Omega 6 ini lebih banyak pada saat kita konsumsi berlebihan, dia sifatnya lebih banyak kepada arah yang namanya pro-inflamasi. Dan biasanya itu ada di dalam minyak-minyak goreng atau makanan-makanan goreng yang tidak bisa dikenal atau diolah tubuh dengan benar. Contoh, minyak sayur, kemudian minyak bunga matahari, sunflower oil, itu minyak-minyak yang sifatnya kalau kita udah dipakai digoreng dengan temperature yang tinggi, kemudian dia sifatnya kepada tubuh benda asing dan akhirnya merusak tubuh kita, jadilah peradangan atau inflamasi tersebut. Nah, berarti masih boleh menggoreng nggak? Seandainya pengen banget ngegoreng nih, pakailah minyak yang pada saat dibuat temperaturnya tinggi tidak merubah reaksi kimianya. Salah satunya itu virgin coconut oil. Sama olive oil yang light virgin. Ya, jadi olive oil itu bagus banget, tapi kalau mau dipakai untuk tumis atau menggoreng, kita pakai 2 minyak ini yang kita rekomend saat ini. Mungkin kedepannya lagi ada ilmu pengetahuan yang lebih baik, mungkin kita akan tahu juga. Saat ini mungkin itu yang dipakai. Kalau yang seperti apa itu ada saya maaf nyebut merek ya karena nggak bisa mengkategorikan. Ada seperti Barco yang iya, ada Barco yang Barco ya? coconut saat ini. Coconut ya? Masih oke, itu masih Barco coconut ya. Selama itu prosesnya proses cold press namanya. Okay. Dan Barco coconut itu kalau sudah di dalam ruangan dingin dia beku sendiri. Yes, ya, benar. itu artinya tidak ada Yeah. menggunakan proses pembuatannya dengan cold press namanya. Jadi dengan kata lain dok, kalau misalnya ada teman-teman audiens di sini yang sedang mendengarkan, mereka menemukan diri mereka, artinya suami atau istri atau anak atau mertua atau teman gitu ya, yang mengalami berbagai kendala dalam kesehatan. Mungkin kesehatannya yang terpengaruh saat ini banyak gampang alergian gitu. Baik itu dalam bentuk kulitnya yang gatal-gatal atau mungkin yang seringkali mungkin sering jatuh sakit atau secara mood itu selalu swing banget. Itu kalau misalnya kita menduga nih mereka termasuk dalam kategori memiliki gejala-gejala atau sindrom metabolik. Itu langkah pertama apa yang paling mudah untuk dilakukan? Banyak. Sebenarnya yang paling penting kita tahu dulu problem kita apa. Yang lain pola makan lah itu paling penting. Jadi step number 1 selalu perbaiki pola makan. Perbaiki karena hidup kita tuh hampir 16 jam itu deal dengan mulut, itu penting banget. Ya. Yang lainnya yaitu olahraga, itu penting ya Pak. Setelah olahraga yang tadi saya bilang memanage stres ya, karena stres itu meng-create inflamasi di dalam tubuh ya. Setelah stres juga istirahat dan minum air yang cukup. Nah dari semua itu kalau saya bisa bilang, saya selalu men-summarize Pak ya, merangkumi bahwa masyarakat itu harus perlu jaga 3 hal nih Pak. Jaga kesehatan sel mereka dengan cara makan, ini antioksidan nih kalau udah ngomong nih Pak, udah langsung ke solusi. Kemudian jaga kesehatan metabolisme mereka dengan berolahraga, bergerak, tapi juga circulation. Sirkulasi tubuh kita harus bagus. Selain dengan berolahraga, ada sirkulasi-sirkulasi seperti peredaran darah, sirkulasi getah bening, limfatik itu harus dijaga baik. Karena kesehatan itu nggak bisa hanya kita pendekatannya satu dan satu, harus holistik semuanya. Karena seluruh tubuhnya kan tangan, kaki, otak, semua itu terhubung dalam satu sistem. Jadi kita pun pendekatan kesehatannya, sirkulasinya harus baik, metabolismenya harus baik, sel tubuhnya juga harus baik. Aplikasinya apa? Yaitu makan yang benar, olahraga yang teratur, manage stres, istirahat yang cukup, minum air yang baik. Sesederhana itu, tetapi sulitnya melakukannya.
Oke, Yeah. jadi memang dengan langkah-langkah tersebut tentunya udah sangat jelas sekali. Tapi biasanya paling sulit adalah pola makan gitu ya. Yes, Paling pola sulit ya. makan, pola Oke. makan. Dan ya mungkin kalau saya bilang itu ya. Contoh nih tadi kita balik lagi Pak, adalah gejala metabolik yang nomor 1, perut buncit. Kenapa sih orang bisa perut buncit? Makannya, dia banyak sekali makan makanan yang menurut saya kayak carbo base. Karbohidrat. Atau karbohidrat yang simple, gula yang banyak, tepung-tepungan. Dan dia kurang bergerak sehingga dia metabolismenya mulai melambat. Tubuh dia, pankreas dia pada saat kita makan kan makanan kita diubah jadi gula. Gula ini akan dibawa oleh insulin ke dalam sel kita untuk mendapatkan energi. Oke. Ya. Nah biasanya proses itu nggak tiap jam. Proses itu bisa 4-6 jam pankreas organ mengeluarkan insulin. Ini udah membabi buta. Pagi bubur, siang mie, jam 2 pizza, kemudian somai, dimsum, semua itu yang dicari zaman saat ini, modern lifestyle. Sehingga pankreasnya keluarin lagi insulin karena baru makan nih, gula terjadi dibawa lagi ke sel. Belum berhenti, makan lagi. Keluar lagi tuh pankreas harus keluarin insulin, bawa lagi ke sel. Lama-lama sebel banget nih. Pankreasnya capek, insulinnya juga kesel. Ini belum apa-apa, udah harus lagi dapat tugas untuk bawa ke dalam sel. Itulah akhirnya kita mengenal selnya udah nggak mau lagi sensitif, terjadilah yang namanya insulin resisten. Dan gula yang nggak bisa masuk ke dalam sel disimpan menjadi lemak. Disitulah orang mulai nih muncul kebuncitan. Baik subkutan maupun visceral di dalam. Oke, jadi definisi dari insulin resisten adalah pada saat tubuh kita memproduksi insulin, mungkin dari pankreas tadi, insulin yang ada tersebut tidak mampu menurunkan gula darah yang ada dalam darah kita gitu ya. Setuju, tidak mampu dibawa ke dalam sel sehingga akhirnya sel menutup diri dan tidak mau lagi, tidak cukup sensitif untuk bisa menerima insulin, untuk menerima gula yang dibawa oleh insulin tadi. Dan apabila kondisi seperti ini biarin aja gitu. Apa yang the worst case yang pernah dokter lihat itu apa yang terjadi? Dasar semua bahkan kanker ini insulin resisten Pak. Itu meng-create inflamasi yang besar dalam tubuh kita dan salah satunya kanker. Dan ini yang harus kita hati-hati dengan ini. Hati-hati sekali. Nah, yes itu. Mungkin. Jadi jadi ini saya baru paham bahwa pada saat dikatakan bahwa obesitas itu memperbesar resiko kanker karena salah satunya ini ya? Yes, satunya ini. Dia membuat meng-create insulin resisten dan juga berakibat kepada inflamasi yang ada dalam tubuh dia dan juga akhirnya melead kepada kanker. Oke. So memang saya ini salah satu orang yang sangat menggaungkan obesitas di Indonesia. Karena obesitas di Indonesia rapidly growing dalam waktu 5-10 tahun berkali-kali lipat. Dan kita harus mulai bisa menyadari, come on, kita harus do something about this. Ya, jadi itu tuh Pak dari hubungan obesitas kepada kanker. Actually sebenarnya saya temukan bahwa manusia itu semakin bertambahnya usia, nggak usah ngapa-ngapain pun, artinya nggak usah ngubah pola makannya pun pasti jadi gemuk. Ya, setuju. Benar ya. Setuju. Jadi dengan kata lain, karena gini, secara hormon yang namanya human growth hormonnya mulai menurun, mungkin bagi para pria testosteronnya mulai menurun, muscle atau otot mulai menurun gitu ya. Dengan by definition, secara definisi adalah kalau itunya menurun, maka kemampuan tubuh untuk mengelola energi, mengelola lemak itu juga mulai menurun juga. Jadi tanpa ngurangin makan pun otomatis kita akan bertambah gemuk. Jadi seberapa penting sih untuk orang tuh benar-benar memperhatikan 3 hal tadi yang dokter katakan. Jaga makan, artinya menyesuaikan. Kedua adalah dengan olahraga. Dan ketiga adalah mungkin dengan mengelola stres, tidur yang baik, menambahkan dengan asupan-asupan mikronutrisi yang berkualitas. Seberapa penting itu good to do, nice to have atau sebagai sebuah keharusan? Keharusan menurut saya. Karena kita harus punya tanggung jawab. Tidak ada orang lain di luar sana yang bertanggung jawab dengan diri kita kecuali diri kita sendiri. Dan kesehatan itu sangat penting di dunia ini. Setelah urusan akhirat itu penting banget.
Teman-teman harus paham di situ. Tetapi setelah urusan akhirat itu yang paling penting urusan sehat. Nggak ada yang penting mau investasi, bisnis itu nanti. Number one adalah sehat. So kita harus banyak mengedukasi diri kita bagaimana menyehatkan tubuh kita dengan lebih benar. Masih ada waktu lagi nggak nih bahas dikit Pak? Boleh, masih ada. Tertarik untuk ngomongin makan. Tentang makan ini kan bukan cuma pola. Let's talk tentang 3J, jam, jenis, jumlah. Oke. Karena ini salah satu kalau kita bilang 16 jamnya makan, emang harus makan terus. Nggak ada cara lain Pak. Selain mengontrol cara makan kita dengan yang namanya puasa atau withdraw ourselves from eating. Jadi time restriction. Apa ya bahasa Indonesianya? Kita bisa gunakan istilah mungkin jendela makan. Jendela makan. Ya. Jadi membatasi keinginan makan kita dengan membuat waktu makan itu ada aturannya. Yes. Nah, yang pertama dari sisi jam, ini simple banget teman-teman. Karena saya juga dulu 75 kg, saya obes. Tapi akhirnya saya mulai tanpa saya sadar, sejak 17 tahun yang lalu, saya membiasakan makan pertama saya di mulai hari, itu enggak jam 7 pagi. Makan pertama saya selalu dari dulu tuh jam 10, jam 11 pagi. Saya nggak nyadar buat setelah 15 tahun itu dikenal sebagai yang namanya intermittent fasting. Saya nggak nyadarin itu dan saya nggak tahu itu. Tapi saya melihat bahwa dengan membuat jeda waktu yang namanya intermittent fasting, kita bisa membuat satu strategi. Sebenarnya bukan goal, tapi strategi kita untuk mengontrol appetite atau nafsu makan kita di waktu yang 16 jam tadi kita beraktivitas. Jadi contoh, saya ingin membatasi waktu makan saya dengan puasa intermittent ini. Makan terakhir jam 7 malam misalnya, makan pertama kali di besok harinya bisa mulai 12 jam, bisa juga 14 jam, bisa juga 16 jam. Kalau 12 jam berarti makan pertama saya hari berikutnya adalah jam 7 pagi. Jika saya mau sedikit diperpanjang lagi, 14 jam berarti saya makan pertama jam 9 pagi. Kalau mau lebih lagi sedikit 16 jam, makan pertamanya berarti jam 11 pagi. Itu pertama. Yang saya Pak Roni juga lakukan itu ya? Iya, ya, saya happy banget karena saya ini berangkat dari dulunya menggunakan yang namanya ketogenic diet, very high fat diet, tapi juga karena salah dalam penggunaannya akhirnya menjadi sangat pro inflamasi sekali kan. Yeah. Selain itu juga kalau pas lagi makan dengan keluarga nggak bisa connecting dengan anak-anak yang mereka makannya juga ada buah, ada mungkin karbohidrat dan lain macam sebagainya. Sampai akhirnya saya memilih untuk mempelajari yang namanya intermittent fasting ini, and I have to agree with you. Kedengarannya sulit tapi ternyata gampang banget. Gampang. Dan ini salah satu yang terbaik yang pernah ada. Setuju. Karena saya mengkategori ini sebagai yang namanya insulin management. Artinya Setuju. mengontrol agar jangan sampai insulin terus menerus diproduksi dan ada terlalu banyak, terlalu lama di peredaran darah kita gitu dok ya. Itu salah satunya yang tadi bisa dikontrol itu tadi. Mm. Ya dan kalau misalnya, dan ini kan mudah karena ditambah dengan waktu tidur. Jadi puasa yang membuat kita melewatinya dengan waktu tidur dan bagusnya saat kita tidur kita itu mengistirahatkan organ tubuh kita termasuk liver yang paling penting untuk melakukan tugas detoxnya. Di sekitar waktu jam 9 malam sampai jam 3 pagi itu waktu tubuh kita terutama liver kita melakukan pembersihan. Dan serunya saat kita bantu dong proses liver itu mendetox dengan kita puasa. Tapi lebih bagus lagi kita sedang tidur. Benar nggak? Jadi itu yang menurut saya hal yang sederhana yang bisa dilakukan orang. Memang kalau banyak orang belum sampai ke 16 jam, lakukan aja 12 jam. Nggak sulit kok, jam 7 malam makan terakhir, makan pertamanya jam 7 pagi. Sangat tidak sulit menurut saya. Ya, oke. Jadi tadi kita bicara mengenai 3J, yang J pertama adalah jam. Jam. Kedua? J yang kedua yang namanya jenis. Jenis makanannya harus kita lihat juga. Porsi misalnya, jenis dan jumlah kita gabung ya. Porsi misalnya karbohidratnya, seberapa persen, seberapa banyak dalam piring kita, berapa persen. Setengah piring, kalau makan makanan restoran Padang tuh enak banget kalau nasinya bisa sampai 70% di piring kita. Ternyata tidak baik. Porsi dan jumlahnya, karbohidratnya, proteinnya harus berapa banyak dalam tubuh kita. Butuh sekitar mungkin 0,5,
0,7 kalau kita hanya orang normal kali berat badan kita. Jadi kalau saya misalnya 55 kg, kebutuhan protein saya kurang lebih hampir 48 sampai 50 gram per hari kebutuhan protein saya. Nah itu saya atur-atur dalam setiap hari makan, ada makan 2 kali misalnya, mungkin ada 2 ikan atau 2 tahu, 2 tempe, kita kombinasikan dengan baik di dalam piring kita. Kemudian sayur, sayur itu penting banget, bukan hanya sebagai sumber serat, tetapi juga sumber makanan bagi bakteri-bakteri baik di dalam pencernaan kita. Jadi memang kombinasi jumlah dan jenisnya harus baik teman-teman. Baru nanti ngomongin jenis, apakah masih boleh ditumis, it's okay. Apakah itu yang harus dihindari itu gini Pak, kayak yang bakwan-bakwan itu tuh loh, yang udah di... Sosis juga? Ya, makanan olahan. Ya, makanan olahan. Itu kalau makanan tuh diolesi pakai tepung baru digoreng, itu problem banget. Jadi udah misalnya tempe pakai tepung terus digoreng. Kalaupun mau harus digoreng itu tempenya digoreng tanpa tepung. Dan pakai minyak yang benar. Mungkin itu nggak terlalu radikal banget ya. Semua bisa melakukannya. Dibandingkan saya ngomong makan tempe kukus, wah nggak ada yang suka. Dan juga saya temukan bahwa misalnya ini saya melihat, saya tuh agak ngeri ya ngelihat iklan-iklan di media massa yang mana ada sosis-sosis yang katanya cuma tinggal dibuka, tinggal dimakan gitu aja. Saya pikirkan ini pertama pengawetnya gimana, perasanya gimana, pewarnanya itu it's just like, dan bahkan saya nggak tahu bener apa enggak nih dok, tapi beberapa penelitian mengatakan bahwa sifat karsinogenik dari makanan-makanan olahan seperti ini itu begitu tinggi sekali. Sangat tinggi sekali dan itu setiap hari loh diberikan. Kalau cuman kita makan makanan olahan misalnya saat kita travel kita sometimes kita nggak bisa menghindari ya teman-teman ya. Tapi kalau itu dijadikan kebiasaan atau habit di dalam rumah kita untuk mau memiliki makanan instan, makanan olahan, terutama yang sausage yang ada pengawetnya itu asam nitrat di dalamnya sifat karsinogenik dalam tubuh. Tubuh nggak bisa, karsinogeniknya itu gimana? Tubuh itu nggak mengenal makanan itu sebagai nutrisi yang baik, itu aja. Tubuh nggak mengenal itu sebagai kode nutrisi yang baik untuk tubuh kita, jadi sulit sekali diolah. Padahal regenerasi sel membutuhkan nutrisi yang tepat. Lah ini dikasih makanan yang keliru gimana bisa? Itu intinya. Jadi memang harus memahami kenapa saya harus makan yang baik. Kenapa harus saya memilih yang ini? Bukan masalah harus kurus, enggak harus kurus. Saya juga enggak kurus-kurus amat, tetapi kita harus mengerti kenapa, why-nya ini Pak. Dan mungkin salah satu hal yang paling berbahaya bagi para bunda yang mendengarkan podcast ini adalah pada saat kalian memberikan makanan seperti ini pada anak-anak, ingredient kimia yang didesain untuk memberikan kenikmatan tersebut membuat anak tersebut secara nggak langsung menjadi addicted, jadi ketagihan. Sehingga kalau kalian menemukan bahwa anak-anak kalian tiba-tiba menjadi enggan, menolak nggak mau makanan yang sehat karena makanan yang sehat tidak memberikan kimia yang seperti itu. Dan kalau Anda menemukan diri Anda bahwa anak Anda terus-menerus minta dan nangis dan marah dan pokoknya nggak mau makan kecuali makan yang makanan olahan tersebut, maka kalian jangan kalah sama anak kalian. Harus diubah total karena kalau enggak kalian sedang memberikan dalam tanda petik racun kepada anak-anak Anda gitu ya. Jadi ini mungkin salah satu pesan layan masyarakat yang mana sekali-sekali is okay. Tapi kalau udah menjadi bagian dari makanan sehari-hari bahaya luar biasa. Nah beberapa pertanyaan terakhir Dr. Genti adalah saya tuh dulu ketemu dengan beberapa dokter, banyak diskusi dengan mereka, banyak argumentasi dengan mereka. Mereka mengatakan bahwa penyakit yang berhubungan dengan sindrom metabolik ini salah satunya waktu itu secara khusus adalah gula darah. Mereka katakan nggak ada obatnya. Dan saya waktu itu mengambil sebuah posisi bahwa saya nggak percaya bahwa seseorang itu kalau kena gula darah itu harus tergantung dengan obat-obatan seumur hidup gitu ya. Kalau saya udah dikasih bahwa oke, kamu harus minum obat seumur hidup, saya tuh nggak tahu kenapa berontak karena kepengen tahu ada nggak sih cara, dan ternyata memang ada. Tapi berdasarkan pengalaman Dr. Genti ini, obat tentunya kita tahu harus gitu ya, tapi kan nggak bisa seumur hidup. Pada saat pengalamannya apakah
ada pasien, teman-teman pasien yang mungkin menjadi lebih sehat, lebih baik tanpa harus mengandalkan obat-obatan seumur hidup. Iya. Sebenarnya untuk jatuh ke dalam diabetes ada pengukuran selain gula darah yaitu HbA1c. Itu adalah pengukuran gula darah rata-rata selama 3 bulan terakhir yang bisa kita lihat lebih akurat di sini. Belakangan ini juga ada yang namanya insulin fasting ya. Tapi let's talk tentang HbA1c. Jika seseorang setelah cek di laboratorium dia memiliki kadar HbA1c-nya sekitar misalnya 5,6 ya. Di bawah 5,6 itu aman. Tapi kalau sudah 5,7 sampai 6,4 itu dia sudah masuk dalam kondisi pradiabetes. Nah kalau diabetes itu di atas 6,4 ke atas itu sudah dibilang diabetes. Paling mudah mengubah yang masih pradiabetes. Bukan berarti yang sudah diabetes tidak bisa diubah, tetapi effortnya memang perlu ekstra dibanding orang-orang yang pradiabetes. Saya challenge kalian semua, coba deh sesekali cek gula darah kalian. Hampir banyak banget populasi di Indonesia saat ini masuk ke dalam kondisi pradiabetes. So artinya ini sangat mudah diubah. Banyak pasien di klinik pada saat langsung periksa saya minta cek HbA1c. Supaya kita ada indikator sukses terapinya. Waktu 3 bulan, 4 bulan diubah. Coba ayo intermittent fasting. Ayo coba olahraga rutin. Ayo coba hindari tepung-tepungan dulu. Dicek lagi 3 bulan, HbA1c-nya yang 5,7, 5,8 drop sampai 4,8. Tepuk tangan keren, pasiennya juga senang. Dia merasa senang tapi indikator inflamasinya jadi juga terlihat. Oh, karena HbA1c-nya kalau tinggi pasti tubuhnya inflamasi. Setuju nggak? Dan ini bisa di reverse teman-teman semuanya. Bisa dibalik sangat gitu ya? bisa dibalikin dengan cara-cara sederhana yang tadi. Coba mulai dengan menahan diri dengan puasa intermittent 12 jam. Menahan diri dengan tepung dan juga jumlah makan nasinya yang tidak terlalu banyak. Setuju ya? Kemudian belajar berolahraga, bergerak. Ya bergerak. Itu turun, nggak mungkin nggak? Ya. Dan biasanya pradiabetes tidak dikasih obat, enggak. Tapi kalau sudah diabetes tentunya ada konsekuensi lain, biasanya diberikan obat dulu. Enggak apa-apa, silakan. Tetapi waktu dokternya memberikan obat, kitanya sebagai penderita perlu cari jalan exit emergency. I'm working out untuk bisa turunin HbA1c-nya deh. Bahkan ada yang 10 HbA1c-nya itu tinggi. Dia bisa drop sampai di bawah sekali. Pengalaman Dr. Genti, apakah ada di mana pasien yang sampai luka, yang susah nutup apa segala, dan begitu mulai diperbaiki dari pola makannya, tiba-tiba sel regenerasinya bisa lebih baik? Karena pada saat HbA1c-nya turun, gula darahnya terkontrol, tubuhnya jadi berkurang inflamasinya, apa yang terjadi? Kemampuan tubuh untuk menyembuhkan diri jadi lebih baik. Sehingga luka-luka yang tadi itu jadi sembuhnya lebih cepat, bahkan tidak ada luka yang susah sembuh lagi, termasuk orang-orang yang kena diabetes tadi. Right, oke. Hanya sesimpel itu kita mengertinya. Oke, great. Terima kasih Dr. Genti. Wow, tanpa terasa sudah 40 menit lebih kita berjalan waktunya. Teman sekalian, banyak sekali topik-topik kesehatan yang bisa Anda ikuti bersama dengan iOpro Podcast ini. Saya sangat berterima kasih pada Dr. Genti yang sudah menjadi bagian dari komunitas iOpro ini dan juga memiliki begitu banyak pengetahuan-pengetahuan, ilmu, pengalaman, dan juga belum lagi kalau kita mulai bicara mengenai yang namanya limfatik, mengenai gut health, itu semua hal-hal yang menurut saya pribadi ilmu-ilmu yang perlu dibagikan, perlu dipelajari dan menjadi dasar dari wellness atau kesehatan yang kita hidupi bersama-sama dengan komunitas iOpro ini. Dan tentunya ikuti kami setiap minggu pertama dan juga minggu ketiga, iOpro Podcast ini akan selalu berada, hadir bersama-sama dengan kalian untuk memberikan begitu banyak manfaat. Dan tantangan saya hari ini kepada kalian semua adalah, Bunda coba hari ini atau besok kalau kalian ke supermarket, lihat tuh segala sesuatu yang bisa dimakan di supermarket, rata-rata selalu terdiri dari gula dan tepung. Makanya kenapa begitu banyak permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat saat ini. Dan hanya dengan mengubahkan seperti apa yang diajarkan tadi oleh Dr. Genti, dari jenisnya diperbaiki, jumlah jenis, jam, jenis, dan jumlah. Dari situ saja kalau kalian perbaiki maka kehidupan kesehatan kalian akan berubah secara drastis.
Bagi yang mengalami kesulitan, Pak, saya perlu bimbingan, justru itu kalian berada dalam komunitas ini, silakan menghubungi salah satu dari Coach IO Pro yang akan membantu membimbing kalian untuk mendapatkan goal kesehatan. Apakah kamu ingin lebih sehat? Apakah ingin lebih ramping? Apakah ingin lebih berhasil di dalam program kesehatan atau pemulihan apapun yang sedang Anda lakukan saat ini? IO Pro Community siap untuk selalu membantu Anda. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya.